Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Selamat Pagi Sahabat yang sungguh luar biasa. Sungguh kita bersama berantusias, bersemangat karena Dia sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji dan menyembah Dia sebelum kita akan merenungkan sejenak firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur di pagi hari yang sungguh luar biasa ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan hari yang luar biasa, hari yang sungguh sangat baik. Bahkan Engkau selalu ada untuk kami dimanapun kami berada. Kasih-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera Kau limpah-limpahkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima impartasi roh yang datang dari Engkau, dan kami percaya kami bisa merenungkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami akan disegarkan, diperbaharui hati kami, sehingga kami memiliki hikmat yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang bersama Tuhan, hanya bersama-Mu Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar ya Bapa dalam hidup kami. Setiap pagi kami menerima kasih-kasih setiamu, cinta kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami sanggup melalui sampai akhir bulan Oktober ini Tuhan. Itu karena kasih setiamu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kalau pagi ini kami belajar Tuhan untuk menghadapi masa depan kami semuanya. Para sahabat GPI Lamtera Tuhan, kami tahu Kau mempersiapkan sesuatu yang sangat penting untuk membuat perencanaan, untuk mengevaluasi, untuk melakukan, untuk terus berjalan dalam jalan-Mu ya Bapa. Ajari hati kami untuk terus punya hati yang mau dibentuk. Biarlah Tuhan saat teduh pagi ini, ajari hamba-Mu punya sesuatu yang untuk diseringkan dengan bahasa yang mudah dan sanggup untuk dicerna dengan mudah, sehingga kami sama-sama bertumbuh ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat para sahabat yang masih sakit atau mungkin yang masih terbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk mujizat kesembuhan-Mu hadir pagi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat semua umat-Mu yang membutuhkan mujizat. Tangan-Mu terlulur Tuhan untuk selalu memberikan mujizat buat orang yang membutuhkan. Tangan-Mu juga terlulur Tuhan untuk membebaskan Tuhan, melepaskan yang terbelenggu, yang terikat Tuhan, dengan segala apa yang di dunia ini Tuhan, sehingga mereka mungkin Tuhan ada yang ingin bunuh diri Tuhan, ada keinginan yang mungkin untuk sampai mengakhiri hidupnya dengan cara tidak disukakan Tuhan, yang Tuhan tidak suka Tuhan. Kami cabut dalam nama Yesus Tuhan. Pagi ini Tuhan, ajari kami untuk belajar menghadapi masa depan. Dalam masa depan kami semua Tuhan, sungguh punya pengharapan di dalam Yesus. Biarlah pagi ini semua sahabat Tuhan mengalami Kristus Tuhan lewat roh dan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sangat sadar semua kita yang betul-betul ikut Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom para sahabat GPI Lamtera, senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak semuanya, bapak ibu semuanya di dalam program Selamat Pagi Sahabat. Kami sungguh percaya pagi ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Hari ini kita sudah hampir menyelesaikan bulan Oktober. Kami tahu adalah suatu perjuangan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita terus yakin, kita terus buat planning, kita terus lakukan rencana kita sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Dan kita percaya akhir tahun ini kita akan lalui, bukan cuman lalui dengan baik, tapi lalui dengan sangat luar biasa. Yang setuju katakan yes. Nah, pagi ini saya mengingatkan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silahkan untuk berbagi di kolom komen untuk kita bisa mendoakan Bapak Ibu semuanya. Dan juga Bapak Ibu yang punya kesaksian, Anda ingin menghubungi sekretariat, silakan hubungi sekretariat baik lewat telepon ke sekretariat GPI Lampert Tengah Raya, Kota Semarang, ataupun dengan share video Anda di WhatsApp hotline GPI Lamtera. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita tidak dalam satu lokasi yang sama, namun kita percaya setiap Sabtu pagi kita sama-sama bertumbuh dengan Komsel Udara, ya kan, sel grup udara. Kita sama-sama bisa mendeklarasikan sesuatu untuk iman kita, untuk pertumbuhan
iman kita, pertumbuhan rohani kita, dan kita percaya apa yang dari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk membaca di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Ayat 16, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berarti kan saudara, ia berdosa." Itulah kenapa minggu lalu kita sharing bagaimana tentang kita memohon minta urapan ganda, saudara. Tapi ingatkah saudara bahwa apa yang kita minta itu pasti ada tujuannya, saudara. Kalau kita bicara masa depan, itu bisa jadi yang terdekat 1 jam ke depan juga namanya masa depan, saudara. Nggak ada yang tahu 1 jam 2 jam mendatang terjadi apa, besok terjadi apa, minggu depan terjadi apa, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, nggak ada yang tahu, saudara. Itulah kenapa dalam menghadapi masa depan, ketika Anda merencanakan sesuatu, jangan lupa bahwa dalam doa, ketika kita berdoa, kita harus memandang ke masa depan kita dengan iman dan pengharapan, saudara. Kalau Anda punya masalah, ceritakan kepada orang tuamu. Kalau Anda nggak punya orang tua, ceritakanlah kepada teman komselmu, pada orang-orang dipercaya, pada pemimpin rohanimu, saudara. Sekarang ini kami sungguh-sungguh prihatin ya. Bahkan kami lihat di berita banyak sekali dikit-dikit bunuh diri, saudara. Dikit-dikit bunuh diri. Kalau orang itu merasa nggak ada solusi, saudara. Anda melihat teman di kampus Anda melihat teman kerja Anda mungkin melihat sesuatu yang gerak-gerik yang berbeda dibanding sebelumnya. Coba Anda dekati. Jangan-jangan mereka ini punya masalah, dan masalah terbesar biasanya berhubungan dengan masalah kejiwaan, saudara. Itulah kenapa ajak dia untuk bicara tentang masa depan, menghadapi masa depan. Filipi 1 ayat 6 dikatakan apa? Filipi 1 ayat 6 dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya," yaitu I-nya besar, Tuhan, "yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus," saudara. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita dan terus akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Setiap orang tua di dunia saja senang mendengar anak-anak mereka bicara tentang impian, tentang visi masa depan mereka, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sangat disukakan saat Anda mau bertanya, berbicara, sharing lewat doamu dan doa saya tentang masa depan kita, planning kita, visi, impian kita ke depan. Kita pun sebagai anak-anak Bapak Surgawi, saudara, dapat menyatakan segala keinginan Anda dan saya dalam doa tentang pemikiran, ide, impian kepada Bapak Surgawi.
Jadi jangan saat kita merasa pikiran kita tertutup, saat kita merasa banyak masalah, justru saat kita tidak punya ide, nggak punya sesuatu yang bisa kita jalankan karena tertutup semua pintu, justru disitulah kita menanti-nantikan untuk kita itu berbicara dengan Dia, saudara. Itulah kenapa ada beberapa hal yang Anda harus paham. Ada kesalahan-kesalahan yang saya lihat itu biasa dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya pastinya, saat kita tuh menghadapi masa depan. Nah, yang pertama, banyak orang tuh menghadapi hari esok saat kita membuat rencana tapi tanpa mendoakan, tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Bayangkan kita baca di Yakobus 4 ayat 13, saudara. Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul Yakobus ini menulisnya kurang detail? Loh, sudah detail. Rasul Yakobus ini nulis di sini ada 6 rencana secara detail loh, saudara. Dari ayat ini saja saya coba analisa, saudara. Ada beberapa hal yang diungkapkan. Yang pertama, kapan akan berangkat? Dituliskan hari ini atau esok. Sama dengan kita. Kapan kita akan berangkat? Contohnya kita mau mengadakan perluasan usaha atau mau kuliah di luar kota dan segala macam. Kapan akan berangkat? Anda harus tanyakan dalam hatimu, oh ini sama ini atau ini? Oke. Kemana akan berangkat? Rasul Yakobus juga nulis kota anu gitu kan. Berapa lama akan tinggal di kota itu? Rasul Yakobus juga nulis setahun. Apa yang akan dilakukan di kota itu? Rasul Yakobus juga jawab berdagang. Mengapa harus berada di kota itu? Mencari untung, kata Rasul Yakobus. Siapa rekan bisnis Anda? Siapa partner Anda? Saudara, Anda dan saya yakin Anda pasti sangat jago sekali, sangat expert untuk menulis rencana secara detail. Rasul Yakobus menulis tentang kami akan berangkat, kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang, kami akan mendapat untung. Semuanya tentang kami, all about us, kehendak kami, semuanya tentang kehendak kami. Mohon maaf, bukan kehendak Tuhan, saudara. Nah, itu yang bahaya, saudara. Yesaya 30 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Sesuatu yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Yesaya 30 ayat pertama dikatakan apa? Celakalah anak-anak pemberontak. Pagi ini saya mengajak Anda untuk sadar, termasuk diri saya, saudara. Setiap planning dilakukan, apakah planning itu berasal dari Bapa, saudara?
Kalau kita lihat di Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya, ayat ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kalau Anda baca sesuatu yang dari Tuhan, itu pasti dalam naungan pelindungan Tuhan. Yang sakarepe dhewe, saudara, Anda akan bahaya, saudara. Karena Anda nggak pernah tahu yang Anda pilih itu adalah sebuah berkat atau bencana. Dalam hati Anda mungkin ngomong gini, lah masa salah toh Pak? Wong kita sama-sama orang Kristen. Dalam iman, dalam nama Yesus, aku berangkat tuh kan supaya aku juga mencapai semua impianku. Nggak salah, saudara, nggak salah. Ingat, bersyukur karena Anda masih punya impian. Karena masih banyak orang yang nggak punya impian, saudara. Hidupnya tiap hari berbeban berat terus sampai mengalir, saudara, nggak pernah punya impian. Ada prinsip-prinsip yang harus Anda pahami. Saya tidak mengajarkan Anda teologi kemakmuran, sama sekali enggak. Tapi saya mau memberikan sebuah prinsip gambaran kepada Anda. Saya lebih setuju dengan prinsip teologi keseimbangan, teologi penata layanan. Saya berikan prinsipnya begini. Prinsip tentang pandangan terhadap kekayaan. Kalau Anda itu memikirkan sebuah rencana untuk pergi ke sana, melakukan ini, bisnis ini itu, pandangan terhadap kekayaan. Orang yang mengajarkan teologi kemiskinan selalu berkata apa? Dosa. Kaya itu dosa. Itu teologi kemiskinan. Bagaimana kalau teologi kemakmuran, pandangan terhadap kekayaan? Oh, kalau itu berhubungan dengan berkat, kemakmuran, kekayaan, berarti itu benar. Itu teologi kemakmuran, saudara. Tapi hari ini saya harus mempertegas lagi supaya Anda tidak berpikir bahwa saya mengajak Anda itu untuk mencari berkat. Yang saya bacakan tadi di Kejadian itu memang dari Tuhan. Untuk Ishak itu tinggal di Gerar, saudara. Tapi yang kita tahu adalah teologi keseimbangan. Artinya pandangan terhadap kekayaan membuat Anda dan saya tanggung jawab. Nah, itu yang harus Anda pahami. Membuat kita itu kalau sesuai dengan rencana Tuhan itu artinya kita itu bertanggung jawab, saudara. Itulah kenapa Kejadian 26, tadi kan ayat 6, kita langsung lompat ayat 12 sampai 13, saudara. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Karena Tuhan yang suruh, pasti ada naungan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas diri Anda dan saya. Ishak juga bertanggung jawab. Dan dikatakan di ayat 13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Bukan teologi kemakmuran yang saya gambarkan. Semakin makmur semakin benar, bukan. Tapi ini adalah bagaimana paham kita, pandangan kita terhadap kekayaan dalam teologi keseimbangan. Artinya kita bertanggung jawab, saudara. Yang setuju katakan yes. Yang paham katakan saya paham sekarang. Ketik di live chat, ketik di kolom komen, saya paham sekarang. Saya mesti bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk menghadapi masa depan, Anda harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, saudara. Ishak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya di masa kelaparan besar. Di saat banyak orang kelaparan, masuk masa kelaparan besar, Ishak menjadi sangat kaya karena Ishak diberkati Tuhan. Bukan Ishak sakar PDW, saudara, bukan. Ishak diberkati karena ia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, saudara. Itulah kenapa prinsip Anda dan saya punya planning untuk bekerja. Perhatikan baik-baik. Teologi kemiskinan selalu bekerja untuk apa? Saya bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan saya. Itu penganut teologi kemiskinan. Ya sudah, kalau memang cuma sekedar memenuhi kebutuhan ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau teologi kemakmuran? Anda bekerja untuk apa kalau Anda ditanya? Kalau teologi kemakmuran ditanya, saya bekerja untuk menjadi kaya, agar jadi kaya. Bagaimana kalau kita ditanya? Para sahabat GBI Lamtera, kalau Anda ditanya, kenapa Anda bekerja? Jawabannya adalah, saya bekerja untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Saya ini bekerja, Anda ini bekerja untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk melayani Tuhan. Kunci pertama menghadapi masa depan adalah Anda dan saya harus mendoakan segala rencana-rencana kita. Lalu hadapkanlah segala rencana kita kepada Tuhan. Mohonkanlah petunjuknya. Maka Tuhan akan melapangkan hati Anda dan saya untuk melakukannya dan membuat kita berhasil. Amin, saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Ya kan? Itulah kenapa kalau Anda betul-betul paham, Anda harus berdoa untuk segala rencana-rencana kita. Ketika kita mendoakan segala rencana kita, maka Tuhan melihat kita sebagai orang yang memiliki iman. Ketika Tuhan melihat iman Anda dan saya, Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan membuat sukses
apapun yang kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, itulah kenapa kalau ada sampai betul-betul paham tentang prinsip-prinsip menghadapi masa depan, Anda akan bertumbuh. Saya akan bertumbuh, saudara. Iman kita bertumbuh. Orang yang memiliki iman adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka belajar. Kenapa suka belajar? Karena ia kalau suka belajar, ia menjadi semakin berhikmat dan terampil dalam kehidupannya. Yang mau berhikmat dan terampil katakan saya mau. Ketik di live chat, ketik di kolom komen, katakan saya mau. Ya kan? Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan apa? Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kalau kita motong pohon pakai kapak, kapaknya semakin dipakai motong pohon terus, lama-lama mata kapaknya tumpul, maka dipotongkan, tidak pecah-pecah, saudara. Pohonnya nggak rubuh-rubuh, sehingga yang diperbesar tenaganya, saudara. Maka jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Semakin besar tenaga, cepat lelah, saudara. Dikatakan Pengkhotbah 10 ayat 10, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa, saudara? Hikmat. Dalam bahasa yang lain dikatakan, but skill will bring success. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dalam bahasa yang lain dikatakan skill will bring success. Di sini kunci berhasil dan berbuah lebat adalah Anda harus punya hikmat atau skill atau keterampilan, kemampuan yang bisa dilakukan langsung, terampil karena sering latihan, saudara. Itulah kenapa Yakobus 1 ayat 5 dikatakan apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Anda dan saya bisa berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Engkau kehendaki ya Tuhan, untuk pelayanan kami, keluarga kami, usaha kami, karir kami, pekerjaan kami, studi kami, studi anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, rencana-rencana kami sepanjang bulan ini, sepanjang tahun 2024 ini, sepanjang tahun 2025 mendatang ya Bapa. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu, sebab kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Itu loh, saudara. Apapun yang Anda lakukan, selalu sertakan Tuhan. Mazmur 119 ayat 32 dikatakan apa? Mazmur 119 ayat 32 dikatakan, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Melapangkan hatiku itu memberikan pengertian. Saudara, saya mau bersaksi. Anak kami Brandon itu kan dari dulu maksudnya baik. Dia itu belajar mati-matian, dia berusaha dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Saya lihat memang nggak main-main.
Tiap hari kami bergandengan tangan berdoa, Tuhan kasih universitas yang terbaik yang Kau mau untuk Brandon sekolah. Kami orang tua berdoa, Brandon juga berdoa dengan bahasanya Brandon sendiri, saudara. Suatu hari saat menuju kenaikan kelas SMA kelas 3, di situ Brandon mulai apply. Saya sangat kaget saat di Amerika dia diterima juga beasiswa, di Australia dia diterima, ada di Sydney itu ada UNSW, ada macam-macam, saudara. Belum di Melbourne ada Deakin, ada Monash, ada Uni Melbourne dan segala macamnya. Saya kaget loh, kok bisa ya. Belum lagi di China, belum lagi di New Zealand, saudara. Waktu saya hitung-hitung brand yang produk murah biaya hidupnya, karena kan yang beasiswa kan kuliahnya, saudara. Tapi yang agak miring biaya hidupnya tuh di negara ini, brand. Tapi papa mama bebasin kamu untuk berdoa tanya Tuhan. Akhirnya dia berdoa, dia ngomong, "Pak, aku milih yang ini." Ya udah, kita apply. Akhirnya COE dari pemerintah negara itu sudah keluar. Tiap hari bertahun-tahun kami doakan. Bahkan untuk apply visa, mencari apartemen dan segala macam itu bisa diarahkan Tuhan, jangan yang ini, jangan sekarang. Nanti pas gini. Nanti saat apply visa, kamu butuh ini. Tiba-tiba kita baru yakin, oh iya, untung ya kita nggak ngurusnya bulan itu ya. Kalau bulan itu, wah persyaratannya ada yang kurang. Tiba-tiba bisa dibawa ke bulan yang Tuhan mau, saudara. Dan beres, gitu kan. Itu artinya planning kita sebagai manusia bisa jadi jalannya salah, saudara. Timingnya nggak tepat. Kalau itu digeblaskan sesuai dengan kehendak kami, wah ya banyak kendala. Karena ngurus visa student lah, ngurus segala macam, apartemen segala macam. Harus ini, harus itu, banyak detailnya. Tapi ingat baik-baik. Mazmur 119 ayat 32 dikatakan apa? Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Loh, petunjuknya tuh detail loh, saudara. Sebab dikatakan Engkau melapangkan hatiku, melapangkan hati kami, memberikan pengertian buat kami. Ya. Kesalahan yang kedua yang saya banyak analisa dalam menghadapi hari esok, menghadapi masa depan, adalah kita tuh nganggep bahwa kita sudah mengerti akan hari esok. Kalau kita sudah nganggep kita tuh ngerti akan hari esok, saudara, wah, Anda nggak sertakan detail-detailnya, Anda bisa salah langkah, saudara. Itulah kenapa sudah salah langkah pasti berujung pemborosan. Pemborosan berarti dalam hal pemakaian uang. Padahal yang punya uang ngasih berkat itu kan Tuhan, saudara. Ya kan? Sekali lagi saya akan memberikan sebuah pengertian lagi pada Anda. Dalam salah jalan pasti ada pemborosan. Dalam pemborosan ada dalam membuang-buang dalam pemakaian uang. Dalam hal pemakaian uang, kalau kita belajar dari teologi kemiskinan, dalam hal pemakaian uang, teologi kemiskinan itu meliputi rasa takut dan terpaksa. Selalu kita kalau mau keluar uang tuh ya, diliputi rasa takut dan terpaksa. Aduh ini ya. Karena memang yang dianut kemiskinan. Ini kalau tak bayarkan, bisa nggak makan ini. Ini kalau tak bayarkan, bikunya saya mau bagaimana ini untuk kehidupan saya? Nggak cukup. Nah kalau Anda sudah nggak punya uang, teologi kemiskinan yang Anda anut salah jurusan,
Salah jalan, habis uang Anda. Bagaimana kalau orang-orang itu menganut teologi kemakmuran, saudara? Dalam hal pemakaian uang. Orang yang menganut teologi kemakmuran karena merasa bahwa dirinya itu akan makmur, maka dia akan nggak hati-hati dalam penggunaan uang. Cenderung boros, cenderung konsumtif. Maka saya katakan kalau Anda itu salah jalan, Anda akan habis uang Anda, lenyap kayak uap. Salah jalan terus berarti jawabannya sederhana, bahasa Semarangnya nguyai segoro, saudara. Uang itu lenyap, bes. Bagaimana orang yang hidup dengan teologi keseimbangan, dengan teologi penata layanan? Dalam hal penggunaan uang, Anda dan saya mesti berdoa dan bertanggung jawab atas semua yang kita gunakan, atas uang yang kita keluarkan. Yang paham katakan yes. Maka Anda harus paham bahwa Anda tidak tahu apa-apa akan hari esok, karena hari esok adalah milik Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 sampai 16 ngomong apa, saudara? Yakobus 4 ayat 14 sampai 16. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15 dikatakan apa? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, kita semua tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Sebab kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harusnya berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kita nggak boleh memegahkan diri dalam kecongkakan. Kita boleh bangga punya Tuhan yang hebat. Betul? Tuhan yang telah memberkati dan melakukan mujizat dalam hidup Anda dan saya. Tapi harus Anda ingat, kita nggak boleh membanggakan diri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Semua orang punya berkatnya sendiri-sendiri. Itulah kenapa ada dua alasan Anda dan saya memerlukan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita, saudara. Yang pertama, Anda tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi esok. Kata hidup dalam bahasa Inggrisnya itu kan life. L-I-F-E, life. Di tengah-tengah kata life antara L dan E adalah tengah-tengahnya adalah if. I dan F. If itu sebuah kata yang mengandung ketidakpastian. If artinya kalau, jika, itu sebuah kata yang mengandung ketidakpastian. Hidup ini tidak ada yang pasti, saudara. Anda bisa mendapatkan kepastian kalau Anda dan saya percaya dan menaruh pengharapan dalam kasih Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam karakter Tuhan yang tidak akan pernah berubah, nggak akan tergoncangkan, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Yang setuju katakan yes. Alasan kedua, kita perlu Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita menghadapi masa depan. Yang kedua adalah hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak lama, tetapi sementara. Salah langkah, buang biaya, buang umur. Umur kita nggak ada yang tahu. Hidup di dunia ini tidak lama, hanya sementara, saudara. Hidup kita itu seperti bernafas di depan cermin. Ini cermin nih, saudara ya. Nafas nih.
keluar uapnya, terus hilang. Hidup kita itu seperti kabut yang turun di waktu pagi, tiba-tiba hilang lenyap seiring datangnya panas terik matahari. Begitu cepatnya, hidup begitu cepat. Tapi hidup itu adalah tes. Selain tes, jangan lupa hidup adalah trust. Hidup adalah ujian, hidup adalah percaya. Itulah kenapa setiap hari kita harus paham hidup kita ini hanya tergantung pada Tuhan. Nah, kunci kedua menghadapi hari esok yang tidak pasti adalah Anda harus menaruh fokus perhatian untuk menjalani hidup yang berguna dan berarti pada hari ini, saudara. Mulai kapan, Pak? Mulai sekarang ini. Sejak kita nanti tutup dalam doa, besok Anda datang ibadah, besok kita bisa sama-sama berkumpul kembali. Saya sudah pulang dari roadshow. Ya, puji Tuhan, roadshow kalau anak sama istri saya sudah sejak 3 minggu sebelumnya, Makassar. Saya mulai dari Bali dan Jogja, puji Tuhan. Besok kita bisa ketemu kembali untuk sama-sama belajar. Kunci kedua menghadapi hari esok yang tidak pasti ini adalah Anda harus menaruh fokus perhatian untuk menjalani hidup yang berguna dan berarti pada hari ini, saudara. Itulah kenapa Matius 6 ayat 34. Ingat baik-baik firman ini. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Mengapa kita nggak perlu khawatir akan hari besok? Yang pertama, kekhawatiran tidak bisa diandalkan, tidak bisa mengendalikan dan mengatasi apa yang terjadi pada hari esok. Buat apa khawatir? Tidak bisa mengendalikan apa-apa, nggak bisa ngatasi apa-apa yang terjadi besok. Yang kedua, kenapa kita mesti khawatir? Karena khawatir nggak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, yang sudah ya sudah. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu mengkhawatirkan hari esok? Karena Tuhan berjanji untuk melimpahkan segala kebaikannya dan kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Bawa rencanamu, bawa pengharapanmu, bawa doamu ke dalam kuat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Sungguh sangat diberkati Bapak Ibu Saudara semua dengan renungan firman yang bisa menyegarkan dan mengingatkan kepada setiap kita. Haleluya. Hanya Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Pagi ini kalau Anda dalam hati pernah berkata, kenapa aku nggak bisa seperti orang itu ya Tuhan? Kenapa aku merasa masa depanku suram? Kenapa kau nggak cabut nyawaku aja Tuhan? Bahkan mungkin Anda pernah berkata, aku lebih baik mati aja. Saudara, pagi ini jangan merasa bahwa Tuhan itu jauh daripadamu. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu itu hancur. Hidupmu tidak berpengharapan. Jangan pernah merasa bahwa engkau pantas untuk mati. Apalagi kau pernah berkata, aku mau bunuh diri saja. Pagi ini, saudara, kalau kau merasa dirimu lelah, letih, bahkan ingin menyudahi segala sesuatu, izinkan dengan segala kerendahan hati, saya berdoa buat Anda. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan Tuhan mengambil semua rencana hidupmu, mengambil semua rancangan-rancangan yang baru dalam hidupmu. Mari kita berdoa Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa untuk para sahabat yang sedang mengalami keterpurukan yang sangat dalam Tuhan. Mengalami kesendirian, mengalami tidak ada pertolongan, bahkan sampai ingin menyudahi hidup ini Tuhan, ingin bunuh diri, bahkan berdoa untuk minta mati kepadamu Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua roh-roh yang selalu memancing para sahabat ini Tuhan untuk bunuh diri Tuhan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Ajari kami membuat rencana Tuhan bersama Engkau. Ajari kami menapaki hari demi hari bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tapi hari ini kami sadar Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami mau keluar dari tempat kami berkubang ini Tuhan, untuk menemui pemimpin rohani kami. Kami mau datang ke gereja. Kami mau minta didoakan ya Tuhan, supaya pengharapan itu bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Pengharapan itu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa dan kami sungguh berdoa buat semua orang yang hari ini Tuhan, yang mungkin pernah berkata ingin bunuh diri, ingin menyudahi hidup ini, kami cabut dalam nama Yesus. Karena jiwa itu milik Tuhan, jiwa itu milik Kristus, dan dalam Yesus Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Belajarlah untuk menghadapi masa depan, menghadapi hari esok bersama Tuhan. Engkau masih punya pengharapan, Engkau masih punya Tuhan. Dan selama Engkau masih punya Tuhan, Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Pagi ini kami berdoa Tuhan, buat semua umat-Mu Tuhan, yang membuat planning ke depan Tuhan, buat perencanaan, buat masa depan keluarganya, buat anak-anaknya. Setiap doa yang diucapkan Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah semua yang kami doakan karena kehendak Tuhan saja terjadi dalam nama Yesus. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuasa Allah. Bila semua pergumulanmu diberkati dan dijawab Tuhan, dan semua langkah hidupmu, setiap langkah yang engkau akan lakukan ke depannya, dituntun Tuhan senantiasa.
Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Terima kasih untuk Sabtu yang luar biasa. Saya mendorong Anda untuk besok kita bisa sama-sama bertemu di gereja, kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Ajak keluargamu, ajak pasangan hidupmu. Kalau Anda sudah mulai punya pacar, ajak pacarmu, dekatkan dirinya pada Tuhan. Bawa siap planning-planning, rencana-rencana ke depannya bersama Tuhan. Kenapa kita selalu dilihat orang sebagai orang-orang yang terus berbahagia? Orang-orang berbahagia adalah orang-orang yang mendapatkan firman Tuhan, merenungkannya pagi, siang, dan malam, dan melakukannya. Maka selama-lamanya Anda dan saya disebut sebagai orang-orang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Tuhan memberkati. Percayalah Tuhan yang bela. Oh, percayalah Tuhan yang